Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurul Duda, biasa dipanggil Nuy. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang IPO untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal. Hai guys, jadi saya bakal ngejelasin apa sih sebenarnya IPO itu. Nah, IPO merupakan singkatan dari Initial Public Offering. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, IPO disebut sebagai penawaran saham perdana. Dengan demikian, IPO adalah suatu saham perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat maupun publik. Karena itu, perusahaan yang melakukan IPO sering disebut dengan perusahaan yang sedang go public. Penawaran saham perdana biasanya dikelola oleh bank yang membantu investasi. Fungsinya untuk mencatat saham bursa efek. Perusahaan yang sudah menawarkan saham perdananya, status perusahaannya berubah dari swasta menjadi perusahaan publik. Penawaran saham perdana berfungsi untuk meningkatkan modal, ekuitas baru bagi perusahaan, memonetisasi investasi pemegang saham swasta seperti pendiri perusahaan atau investor ekuitas swasta, dan untuk meningkatkan modal saham di masa depan. Setelah melakukan penawaran saham perdana, saham tersebut diperdagangkan secara bebas atau dikenal dengan istilah free float. Free float sendiri adalah total saham yang dimiliki publik dengan kepemilikan kurang dari 5%. Hal ini ditetapkan oleh bursa saham. Meskipun teknik penawaran saham ini memiliki banyak sekali manfaat, namun perusahaan tetap perlu memikirkan tentang biaya perbankan, kemudian mengurus hukum dan kebijakan lebih lanjut sebelum memasarkan saham ke publik. Bentuk dari sejarah singkat IPO. Nah, bentuk paling awal dari sebuah perusahaan yang menerbitkan saham publik adalah kasus Publicani selama Republik Romawi. Nah, Publicani adalah badan hukum independen dari badan independen dari anggota yang kepemilikannya dibagi menjadi saham atau partes. Nah, kemudian terbentuknya IPO modern pertama kali terjadi pada Maret tahun 1602 ketika perusahaan Fouch menawarkan saham perusahaan kepada publik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, sejak tahun 2017, jumlah penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia merupakan yang terbanyak di ASEAN. Perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana paling sedikit terjadi pada tahun 1998, di mana hanya 4 perusahaan saja yang melakukan penawaran umum perdana. Bukalapak menjadi emiten unicorn pertama yang melakukan penawaran umum kepada Indonesia. Dalam hitungan hari, Bukalapak mendapatkan 21 triliun rupiah, hampir sebesar pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2020. Indonesia memiliki perusahaan dengan penawaran umum perdana berkinerja terbaik dunia pada tahun 2021. Saja sih manfaat IPO bagi perusahaan. Ya, yang pertama, memperoleh sumber pendapatan baru sebagai perdanaan jangka panjang. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Kemudian meningkatkan citra perusahaan dan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dan yang terakhir, insentif pajak. Namun ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya adalah perusahaan yang melakukan go public atau IPO, yaitu perusahaan memiliki kewajiban dengan melakukan adanya keterbukaan informasi secara menyeluruh. Artinya, publik wajib mengetahui
apa saja bagaimana proses penggerakan saham yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, apa sih untung dan rugi ketika kita membeli saham IPO? Nah, yang pertama adalah potensi profit di hari pertama listing. Kemudian ada potensi mendapatkan perusahaan yang tepat dan harga saham sudah ditetapkan. Dan kemudian ada saham bisa dijual dengan cepat dan mendapatkan saham di harga murah. Dan terakhir, menikmati pertumbuhan dividen sejak awal. Nah, apa sih kekurangannya? Salah satu kekurangannya dalam membeli saham IPO adalah banyaknya peminat atau banyaknya investor yang meminati saham IPO ini sendiri, sehingga Anda bisa saja mendapatkan sedikit jatah saham perdana. Hal ini membuat persaingan cukup tinggi. Nah, kekurangan lainnya saat membeli saham IPO adalah terkadang perusahaan yang masuk bursa efek belum cukup baik dan panjang karena usianya bisa saja masih di bawah. Kemudian apa saja sih persiapan awal go public? Yang pertama ada pembentukan tim IPO internal, kemudian pertimbangan awal, kemudian adanya penunjukan profesional eksternal, dan ada RUPS dan perubahan anggaran dasar. Kemudian mempersiapkan untuk yang terakhir saya akan menyebutkan beberapa contoh perusahaan yang terdaftar dalam IPO. Yang pertama PT Bank Mega Tbk, PT ABM Investment Tbk, kemudian ada PT Asia Hardware Indonesia Tbk. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca dalam slide. Oke guys, itulah tadi pemaparan tentang IPO dari saya. Apabila ada kekurangan kepada Ibu Menteri Ariesta Iyono SEM, maka saya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata dan milik lagu Rizky Febian. Kepada teman-teman saya mengucapkan terima kasih for the like, for the share, for the comment. Thank you so much for that guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum